ini ya, simulasi Diklat Pendidikan Guru Penggerak. Nah, di sini teman-teman nanti akan memperlihatkan lingkungan belajar pada di kelas real CGP itu seperti apa. Ya, di sini ditekankan kondisi simulasi ini tidak ya hampir sama dengan yang realnya, akan tetapi yang titik beratnya ada pada ini aktivitas pada modul yang bisa dibuka oleh peserta dan bisa disimulasikan ada pada aktivitas pada modul seperti itu. Nah, untuk melihat komponen apa saja pada modul paket CGP ini, di situ di kelas CGP kita ada pendahuluan. Nah, ini sini ya, di pendahuluan itu isinya seperti apa, ini bisa juga dibuka oleh peserta. Ada informasi, ada pengantar, ada bahan, ada pendukung. Nah, teman-teman diminta untuk seperti ini, informasi dan pengumuman apa yang dilakukan oleh fasilitator nantinya. Fasilitator biasanya memberikan pengumuman di sini, kemudian peserta itu setiap hari atau setiap ketika masuk ke LMS pastikan di sini ada pengumuman apa dari fasilitator, itu ya intinya. Kemudian ada pengantar program pendidikan, di sini ada program pendidikan itu apa gitu ya. Kemudian bagaimana mengajarkan navigasi seperti ini, selanjutnya dan ke sebelumnya seperti itu. Sampai dengan peserta harus ke end of lesson seperti itu ya. Nah, sampai selesai, sampai ini di sini. Nah, biasanya kesulitannya itu pesertanya ingin lihat lagi apa yang telah dibukanya gitu ya di lesson seperti ini. Apakah ingin lihat lagi? Nah, ketika dilihat biasanya ada apakah ingin melihat atau tidak. Ya. Jadi ini bisa dilihat lagi, maksimalnya adalah 10 kali. Seperti itu. Kemudian ada bahan pendukung tadi dan bahan pendukung terbaru sudah diterangkan oleh Pak Yogi. Nah, selanjutnya peserta diperkenalkan lingkungan untuk paket modul. Paket modul itu ada paket modul 1, ada paket modul 2, dan ada paket modul 3. Ya. Pada paket modul 1 itu ada 4 modul di dalamnya. Nah, di sini apa aja isi modulnya? Ini adalah berupa gambar isian dari tiap modul. Ini isinya apa saja, modul 1-1 kayak ini gitu ya, tapi tidak bisa diklik ya. Karena ini diharapkan peserta, oh ini paket modul 1-1 itu membahas tentang apa, kegiatannya apa saja. Silakan nanti lihat di realnya, jangan sampai lupa nanti peserta asik di simulasi ketika sudah masuk di jadwalnya, peserta belum masuk kelas realnya. Makanya kita bentuknya seperti sini saja. Oh, ternyata kegiatan di modul 1-1 ini seperti ini kegiatannya. Dari mulai pengantar gitu ya sampai dengan penutup. Kemudian paket modul 2 juga apa isinya dibuka seperti itu. Paket modul 3 gitu ya. Paket modul 4. Nah, ya yang ditekankan di setiap paket itu akan ada pre-test di awal paket modul di sini dan post-test di akhir paket modul. Biasanya di paket modul 4 di bawahnya. Nah, nanti kita simulasikan di sini ya. Kemudian selain paket modul juga itu ada jurnal refleksi mingguan yang wajib diisi oleh peserta ini ya. Minggu ke-1 sampai minggu ke-8 untuk paket modul 1. Kemudian di paket modul 2 itu modul 21 pendahuluan modul 21, modul 22 dan modul 23 serta jurnal mingguan. Selanjutnya pada paket modul 3 juga sama, pendahuluan dari paket modul
modul 31, modul 32 itu apa saja, kemudian modul 33 itu apa saja, dan jurnal mingguan paket modul 3 itu apa saja, sehingga sampai minggu ke 24. Tuh kan, nggak bisa diklik ya. Oke, selanjutnya peserta. Tadi kan mencobanya di pendahuluan, kemudian mencoba sekarang di lokakarya. Di lokakarya itu ada apa saja, apa yang harus dilakukan. Teman-teman pasti sudah tahu ya, sudah beberapa kali mengadakan lokakarya di daerah. Nah, diterangkan dulu lokakarya itu apa, siapa di dalamnya, apa saja yang dilakukan gitu ya. Baru yang bisa disimulasikan adalah lokakarya perdana. Seperti ini. Nah, di lokakarya perdana apa aja kegiatannya, apa yang harus dilakukan oleh peserta. Ini kenapa kok ada web meeting, kemudian ada juga yang di tempatnya sama teman-teman diterangkan apabila memungkinkan itu bertemu tatap muka, apabila tidak memungkinkan itu untuk bertemu tatap maya. Nah, untuk web meetingnya seperti ini bisa teman-teman ubah nanti menjadi bentuknya Jimit yang tadi ya, yang diterangkan oleh Pak Yoki. Kemudian di lokakarya juga peserta menilai terhadap pendampingan pada lokakarya pertama. Apa yang dilakukan peserta? Mengisi kuesioner. Ini. Pendampingnya siapa? Kemudian dia mengisi apakah sangat baik, baik, cukup, dan kurang, rentang dari penilaiannya. Ya, ini apakah mampu menyampaikan, penyampaian, berikan penekanan, memberikan kesimpulan gitu ya. Di rentang yang mana? Tinggal diklik. Seperti itu misalkan. Nah, ini untuk komponen yang kedua, misalkan ini, komponen yang ketiga, komponen keempat, 5, sampai selesai gitu ya. Kalau sudah tinggal next page. Nah, ini harus isi ya. Katanya 1 menit lagi ya. Oke. Baik Mbak Alma. Lewat ya. Sampai dengan submit. Kalau sudah ingin melihat hasilnya tinggal my responses gitu ya. Kemudian selain itu juga ada kuesioner dari yang harus diisi oleh peserta berupa mailer. Nah, untuk lokakarya seperti itu. Nah, ini pada intinya pada aktivitas modul. Mohon maaf ya, 5 menit ya Mbak Malma. Nanti panasnya, ya berarti nanti panasnya yang cepat-cepat. Iya. Yang pada aktivitas modul ditekankan di sini, ini kita memperlihatkan pada setiap modul yang tadi udah kita buka itu ada aktivitas apa aja, yaitu mulai dari pendahuluan, mulai dari diri, eksplorasi, sampai dengan penutup. Nah, kita dibuka, ini bisa diklik pendahuluan itu apa, kemudian mulai dari diri harus diterangkan, mulai dari diri itu apa, gitu ya. Kemudian mulai dari diri itu kegiatannya seperti apa? Nah, ini kegiatannya, ini mengisi blog. Bagaimana caranya mengisi? Tinggal klik ini, gitu ya. Kemudian ini judulnya, ini isinya. Kalau sudah, tinggal klik add post. Seperti itu. Itu di situ macam-macam mulai dari diri. Intinya seperti itu ya. Ada juga yang mengisi forum. Bagaimana cara mengisinya? Gitu ya. Ini tinggal add new question, apa judulnya, apa isinya, post to forum, dicoba satu-satu oleh peserta dan ditanyakan oleh teman-teman admin. Kemudian mulai diri juga tidak menutup kemungkinan isinya tugas. Nah, ini tugasnya. Tugasnya itu apa? Bagaimana caranya? Itu ya. Ini ada cara-caranya diterangkan sama teman-teman admin dulu submission sampai dengan submit ya. Kemudian aktivitas pada eksplorasi konsep. Eksplorasi konsep itu apa? Nah, di sini. Ini eksplorasi konsep itu apa? Kemudian aktivitas pada eksplorasi konsep gitu ya. Ada yang bentuknya ini eye content yang tadi diterangkan Pak Yoki gitu ya. Ya, ini biasanya di eye content ini ada pertanyaan-pertanyaan yang disisipkan ketika ini seperti ini. Ini ada video. Ini ada pertanyaan, untuk menjawabnya klik yang mana? Klik yang ini. Kemudian klik note di sini ya. Jawaban dari
pertanyaan di atas. Kalau sudah, klik save. Nanti akan kelihatan dan ini bisa dikomentari oleh peserta lain dan fasilitator. Itu yang ditekankan ke peserta ya. Jadi dia kalau ada pertanyaan, klik save. Kenapa kita pakai yang eye content? Karena kalau keluhan dari peserta yang kemarin, setelah saya jawab, kok harus jawab lagi? Gak ada jawaban saya yang lama. Nah, kalau di sini jawaban peserta yang lama bisa terlihat oleh peserta tersebut, gitu ya. Apabila ingin mengulang-ulang. Selanjutnya, eksplorasi konsep itu mengisi diskusi mandiri. Kalau kemarin itu tatap muka langsung secara maya ya. Untuk di sekarang itu eksplorasi konsep dengan mengisi forum. Bagaimana caranya mengisi forum diajarkan juga. Selanjutnya, nah khusus untuk yang satu-satu itu ada web meeting-nya. Kemudian di ruang kolaborasi itu apa? Ya ini ya. Kemudian apa saja aktivitas di ruang kolaborasi? Biasanya di ruang kolaborasi kan berkelompok. Nah, berkelompoknya ada yang menggunakan web meeting langsung gitu ya, secara berkelompok mengerjakan tugas seperti itu. Kemudian tugas yang sudah dikerjakan secara berkelompok nanti akan diupload di sini. Nah, caranya mengupload ini ada, cara-caranya diterangkan juga sama teman-teman. Kemudian di demonstrasi konseptual, setelah mereka bekerja secara kelompok, mereka akan membuat sebuah karya secara mandiri atau sendiri-sendiri ya. Dan karya tersebut harus diupload pada demonstrasi konseptual. Nah, di sini di demonstrasi konseptual dan ruang kolaborasi di sini ada penilaian yang dilakukan oleh fasilitator yang ditekankan kepada peserta gitu ya. Jadi di sini itu nanti akan dinilai oleh fasilitator ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual. Ini juga ada penilaiannya. Kemudian setelah ruang kolaborasi ada elaborasi pemahaman. Apa sih elaborasi pemahaman? Elaborasi pemahaman itu seperti ini, diterangkan. Kemudian sebelum melakukan elaborasi pemahaman kan mereka bertemu tatap muka dengan instruktur, digali dulu pertanyaan-pertanyaan apa yang ingin disampaikan oleh instruktur. Nanti akan disarikan oleh fasilitator ini ya. Untuk menggali pertanyaan-pertanyaan kepada instruktur, tinggal klik pertanyaannya, questionnya, answer the question, sampai dengan submit. Selanjutnya, nah setelah mengumpulkan beberapa pertanyaan, baru bertatap muka dengan instruktur. Nah, instruktur sudah diberikan clue dari fasilitator bahwa pertanyaan-pertanyaan dari peserta mengenai materi tersebut yang sudah dikirimkan melalui kegiatan yang di atas, yang di kuesioner, akan disampaikan kepada instruktur. Di sini ada instruktur dan peserta akan melakukan tatap maya untuk penguatan materi. Selanjutnya di koneksi antar materi. Apa itu koneksi antar materi? Itu mengkoneksikan materi sebelumnya dengan materi yang sedang dipelajari pada kegiatan tersebut. Isi kegiatannya apa? Ini rata-rata menggunakan forum ya. Bagaimana caranya? Ini pertanyaannya, ini caranya diterangkan juga oleh teman-teman. Selanjutnya pada aksi nyata. Nah, ini yang terpenting. Aksi nyata itu apa? Ada di sini ya. Kemudian aksi nyata yang dijadikan penilaian atau tagihan itu pada modul 14, 22 dan 23. Di 14, 22 dan 33 mereka wajib upload aksi nyatanya, ada rentang waktu
Teh Lia, ininya suaranya hilang. Kemudian di forum sekarang masih hilang nggak Mbak? Enggak, sekarang udah, tadi hilang. Oke. Baik, saya ulang teman-teman, untuk aksi nyata yang akan dinilai itu aksi nyata 14, 22, dan 33. Untuk aksi nyata 14, 22, dan 33, mereka wajib untuk mengumpulkan tugasnya pada rentang waktu yang sudah ditentukan. Selain mengumpulkan tugas, mereka juga wajib memberikan pengalaman kepada peserta lain pada forum aksi nyata. Nah, untuk aksi nyata yang lain akan didiskusikan dengan pendampingnya pada saat pendampingan, juga dituliskan dalam bentuk jurnal mingguan. Nah, jurnal mingguannya ada di mana? Nanti ada di sebelah modul. Setelah itu baru penutup. Apa itu penutup? Nah, ini terkait dengan aksi nyata yang tadi ya. Jurnal refleksi mingguan itu untuk semua aksi nyata 11 sampai dengan 33 yang tidak dikumpulkan seperti 11, 12, 13 itu dituliskan di jurnal refleksi mingguan. 14 selain dikumpulkan dan di forum juga mengisi jurnal refleksi mingguan. Ini sifatnya wajib ya. Itu bagaimana cara mengisinya? Klik di sini. Ya, kemudian klik start. Ya, seperti ini. Tinggal dituliskan pertanyaannya tadi apa, tuliskan jawabannya di sini. Kalau sudah, klik save change. Iya, selain itu peserta juga akan melakukan pretest dan posttest. Pretest dan posttest itu ada di paket modul ya. Pretest berarti di awal paket modul, posttest ada di akhir paket modul. Ini contohnya yang pretest modul 1 ini tinggal dijawab pertanyaannya. Sampai dengan submit ya. Kemudian di yang posttestnya ada di sini. Posttest paket modul 1 dan juga terakhir adalah umpan balik atau instrumen mailer untuk paket modul 1. Dah, begitu Mbak Alma.